Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus ahinal kiram Bapak Haji Muhammad Musta'in, para bapak, para ibu, jamaah kuliah subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa ibadah, untuk selalu menjalankan tugas-tugas kita, menjalankan amanah, agar kita menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita kerjakan, kita lakukan akan jadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita kelak akan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan akhir hidup kita akan ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, teruslah berjuang, teruslah berkorban untuk ibadah kepada Allah. Kita itu lagi bekerja kepada Allah, kita itu lagi berdagang dengan Allah. Maka sebaik-baik perdagangan adalah berdagang dengan Allah. Apa yang kita lakukan ini adalah nanti akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaliyah kita itu akan dibeli oleh Allah dengan harga yang sangat mahal, dengan harga yang sangat besar nilainya. Maka dalam sebuah riwayat disebutkan perdagangan yang tidak pernah rugi, ya, itu adalah perdagangan yang ditujukan kepada Allah. Kita beramal, beribadah, bersedekah, berbuat kebajikan, melaksanakan ketaatan, semuanya itu nanti akan dibayar, akan dibeli oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita terus berusaha agar amaliyah kita senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi keterangan kemarin, pembahasan kemarin terkait dengan amalan-amalan yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuat kita itu diampuni dosa-dosanya, kemudian diangkat derajatnya. Kemarin salah satunya adalah isbahul wudu, menyempurnakan wudu, kemudian intidorus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat. Ya, ini salah satu amal yang menghapus dosa-dosa dan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wa kasrotul khoto ilal masjid, melangkahkan kaki, ya, memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid, tentunya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amaliyah ini sangat mulia, sehingga sangat diharapkan pahalanya oleh orang-orang yang sudah mati. Sebab orang-orang yang sudah mati nanti mereka akan menyesali, ya, akan menyesali dirinya. Karena apa? Telah melewatkan waktu-waktunya di dunia sehingga amalnya itu kurang banyak. Ya, dalam ayat Al-Quran banyak, ya, istilah penyesalan orang yang sudah mati. Ya laitani kuntu turoba, ada yang seperti itu. Ada yang kemudian dalam surat Al-Jum'ah, ila ajalim qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, kemudian ada penyesalan pengen balik lagi ke alam dunia untuk bersedekah. Makanya
apa yang kita lakukan ini benar-benar nanti akan jadi bekal hidup kita nanti di akhirat. Sebab kalau sudah mati kita nanti akan menyesal. Ya. Apalagi amalan-amalan yang sebesar puasa Ramadan, ya pasti akan disesali. Kenapa dulu waktu lagi di dunia saya tidak begitu banyak memaksimalkan waktunya untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Jadi penyesalan tetap ada bagi mereka yang sudah meninggal. Makanya salah satu riwayat disebutkan bahwa ketika ada orang yang mau mati, maka akan diperlihatkan semua apa yang sudah dilakukan. Jika orang itu sudah sakaratul maut, akan diperlihatkan amalan-amalan atau gambaran-gambaran yang nanti akan didapatkan oleh seorang mukmin tersebut. Maka kadang-kadang ada orang mukmin, ya, ketika mau meninggal dia dalam keadaan tersenyum. Orang mukmin ketika lagi sakaratul maut kemudian dalam keadaan wajahnya berseri-seri, bahkan ada yang tersenyum. Mungkin itu gambaran kebahagiaan mereka ketika diperlihatkan amal-amal ibadahnya yang sudah dilakukan. Termasuk melangkahkan kaki kita ke masjid, ya. Memperbanyak langkah kita ke masjid nanti akan jadi amal yang luar biasa. Ketika kita sakaratul maut, ya, kedatangan sakaratul maut akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala melangkahkan kaki ke masjid. Kan ada suatu riwayat riwayatnya itu sahabat Sya'ban, ya. Sahabat Sya'ban ini orang yang rajin jamaah sholat subuh. Beliau selalu hadir setiap kali, ya, sholat subuh berjamaah dengan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sahabat Sya'ban ini sakit, dia tidak lagi datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Sehari, 2 hari enggak datang, 3 hari enggak datang. Akhirnya para sahabat kemudian bertanya, sahabat Sya'ban itu biasanya hadir kok beberapa hari ini enggak ada. Coba siapa yang tahu? Ternyata nggak ada yang tahu satupun dari para sahabat Nabi. Karena apa? Sahabat-sahabat ini rumahnya jauh dari masjid. Rumahnya jauh dari masjid, sehingga kabar tentang keberadaan, kesehatan ataupun keadaan sahabat-sahabat ini nggak ada yang tahu. Akhirnya ada yang lapor kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, ada sahabat kita jamaah yang ada di sholat subuh ini nggak hadir beberapa hari, ya. Mungkin dia sakit atau bagaimana. Akhirnya Kanjeng Nabi bertanya kepada seluruh para sahabat, wahai para sahabat, apakah di antara kalian ada yang paham, tahu tentang keadaan sahabat Sya'ban? Nggak ada. Akhirnya memutuskan Kanjeng Nabi, sudahlah kalau begitu nanti habis sholat subuh kita bareng-bareng menengok sahabat Sya'ban. Dan ternyata rumahnya memang jauh. Ya, di situ disebutkan, ya, pada subuh, ya, pada subuh itu berangkat sampai sana sudah masuk waktu duha. Berarti antara 2 jaman, ya, jalan kaki. Itu kan luar biasa. Berarti ketika lagi masih sehatnya sahabat Sya'ban 2 jam dari rumah, ya, menuju masjid, ya, itu jalan kaki. Ya, dan itu rutin tiap hari dilakukan. Akhirnya apa? Sampailah Kanjeng Nabi datang ke sana ketemu dengan istrinya. Wahai ibu, ya, apakah ini betul rumahnya sahabat Sya'ban? Betul ya Rasul, ini rumahnya sahabat Sya'ban dan saya istrinya. Bagaimana keadaan sahabat Sya'ban, wahai ibu? Ya, akhirnya ibu ini cerita, ya Rasul, sahabat Sya'ban sekarang sudah meninggal dunia. Langsung kaget, para sahabat kaget, Kanjeng Nabi kaget, ya. Ternyata beberapa hari ini enggak sholat jamaah, dia meninggal karena sakit. Akhirnya Kanjeng Nabi mendoakan, mudah-mudahan sahabat Sya'ban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si istrinya kemudian bertanya, ya Rasul, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Apa itu? Ketika beliau dalam sakaratul maut, dia sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang saya nggak paham. Akhirnya apa? Apa kalimat itu?
begini ya Rasul, ya ketika sakaratul itu datang, sahabat-sahabat mengucapkan, aduh kenapa enggak jauh. Terus yang kedua, aduh kenapa enggak semua. Aduh kenapa enggak yang baru, sampai 3 kali. Ucapan itu enggak bisa dipaham. Ya. Jadi seolah-olah ketika sakaratul maut itu datang kayak menyesal. Aduh kenapa enggak jauh. Aduh kenapa enggak yang baru. Aduh kenapa enggak semua. Enggak paham. Akhirnya Kanjeng Nabi ya paham. Kanjeng Nabi ngerti. Akhirnya diceritakan kepada istrinya, wahai ibu, apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat itu maksudnya begini. Dulu sahabat-sahabat pernah cerita, ngasih kabar ke saya. Suatu hari karena sholat subuh itu waktunya dingin, ya lagi musim dingin, akhirnya sahabat-sahabat pakai baju rangkep. Baju rangkepnya itu dilalahnya yang dipakai pertama itu yang baru, kemudian yang kedua itu pakai yang lama. Yang lama berarti yang sudah kumel, yang sudah kusut. Kemudian di tengah jalan ada orang yang meminta baju. Orang itu nggak pakai baju, dia bilang, Pak, punten sih Pak, tolong kasih saya baju, saya nggak pakai baju sudah beberapa hari ini, dingin sekali. Akhirnya sahabat-sahabat iba, ya melas. Yang dikasihkan adalah baju yang dia pakai di luar. Ya, yang pas kebetulan baju yang di luar itu adalah baju yang lama, yang sudah kumel, yang sudah kusut. Kasihkanlah baju itu. Nih Pak, silakan dibawa. Jadi sahabat-sahabat ya pada suatu saat amalannya seperti itu. Kemudian Kanjeng Nabi jelasin, ya jelasin lagi kenapa kemudian enggak yang jauh gitu tuh. Enggak yang jauh. Kenapa enggak jauh? Kanjeng Nabi menafsirkan kemudian menjelaskan, wahai ibu, itu maksudnya sahabat Sa'ban itu bolak-balik dari rumah ke masjid. Beliau itu tahu ya pahalanya seperti apa. Beliau menginginkan coba aja kalau rumah saya semakin jauh dari masjid, mungkin ya pahala saya semakin besar. Pahala saya semakin banyak karena pahala melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid itu sangat jauh. Nah, kemudian suatu hari ya Kanjeng Nabi menjelaskan juga sahabat Sa'ban ya dulu pernah cerita ya bahwa suatu hari itu lagi makan roti ya, lagi makan roti, pas waktu mau makan tiba-tiba ada pengemis datang kemudian meminta rotinya. Wahai Bapak, tolong sih saya dikasih roti. Karena iba dan melas akhirnya sahabat-sahabat ngasihkan. Cuma ngasihkannya itu separohnya. Jadi roti itu dibelah jadi 2, kemudian separohnya dikasihkan ke pengemis itu. Dan itu kemudian diperlihatkan ganjarannya. Seolah-olah masih menyesal. Kenapa ya pada waktu itu enggak semua aja rotinya dikasihkan semua ke pengemis itu. Kenapa ya? Ya, kalau seandainya saja baju yang baru saja yang dikasihkan, bukan yang kusut. Jadi rasa penyesalan itu nanti akan datang setelah kemudian sakaratul maut datang. Ya, makanya kita kadang-kadang sering melihat keterangan banyak orang-orang yang mati ya. Dalam keterangan itu mereka ingin kembali ke alam dunia walaupun sebentar. Untuk apa? Untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jumu'ah ya itu kan ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah ya berikan kesempatan kepada saya sebentar saja ya, sekejap saja untuk aku menjadi orang-orang yang soleh. Ini menunjukkan bahwa amaliyah kita itu nanti ya pahalanya akan diperlihatkan kepada kita di saat kita mau mendekati atau saat datang sakaratul maut.
Artinya kesimpulan bagi kita, pelajaran bagi kita, ya, apapun yang kita lakukan, amal ibadah harus dimaksimalkan. Sebab itu nanti akan ada penyesalan karena pahalanya tidak maksimal. Makanya di sini ya, kasrotul khoto ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Kemudian hadis selanjutnya, man tawaddo'a fa ahsana wudu'ahu summa qala asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhuluha min ayyiha sya'a. Kemudian salah satu amalan yang bisa mengangkat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kita menyempurnakan wudu, ya, sunah-sunahnya dilakukan, ya, maka kemudian diakhiri dengan membaca doa, ya, membaca doa asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya, Allahumma ja'alni minat tawwabin dan seterusnya. Itu, ya, ternyata, ya, orang yang melakukan, ya, doa setelah berwudu, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu surga yang 8, terus mempersilakan dia masuk dari pintu yang mana. Ini juga lagi-lagi amalan yang luar biasa, yang kadang-kadang kita abaikan, kita sepelekan, ya. Ternyata itu keutamaannya seperti itu, ya. Makanya dengan kita memahami seperti ini barangkali bisa menjadi pemicu, ya, motivasi kita untuk kemudian mengamalkan. Sempatkan sejenak ketika kita habis wudu berdoa, ya Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabina asyhadu alla ilaha illallah, ya. Itu ya bisa dijadikan sebagai wasilah, ya, agar kita kemudian mendapatkan kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga dari pintu yang kita inginkan. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya setelah kita berwudu, menyempurnakan, membaca doa, kemudian nanti jangan sampai lupa menyempatkan sholat sunnah wudu setelah berwudu, ya. Kecuali kalau kita dalam keadaan memasuki masjid, berarti kita cukup nanti langsung sholat tahiyatul masjid saja, karena sholat sunnah wudunya sudah termasuk di dalam saat kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan ini lagi-lagi, ya, keutamaannya luar biasa. Sampai kemarin disebutkan bahwa sahabat Bilal, ya, itu oleh Kanjeng Nabi dianggap sebagai orang yang mendahului masuk surga, ya, itu lantaran amaliyahnya itu adalah selalu menyertakan sholat sunnah wudu setelah berwudu. Tidak ada, ya, amalan yang baik, ya, yang dilakukan oleh sahabat Bilal kecuali adalah amalan wudu yang disertai dengan sholat sunnah wudu. Jadi amalannya ringan-ringan, ya, tapi kemuliaannya di sisi Allah luar biasa. Inilah salah satu kelebihan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab selanjutnya adalah fadlul adzan. Bab keutamaan adzan, wa ma yaqulul ladzi yastami, dan apa lafaz-lafaz yang diucapkan oleh orang yang mendengar. Jadi adzan itu adalah kalimat-kalimat pilihan, ya, yang dikumandangkan untuk memanggil orang agar melaksanakan sholat. Maka adzan ini, ya, harus harus dilaksanakan, harus dilakukan. Apalagi sekupnya sekup desa, sekupnya sekup masjid, untuk memberitahu orang-orang bahwa sekarang waktunya sholat telah tiba. Termasuk orang yang mau melaksanakan sholat secara pribadi juga disunahkan adzan. Jadi fungsi adzan itu untuk memanggil, ya, memanggil orang-orang yang sedang dalam keadaan sibuk,
bahwa untuk segera menghentikan aktivitasnya dan bersegera melaksanakan sholat. Makanya dalam Al-Qur'an ya disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila adzan telah dikumandangkan untuk sholat pada hari Jumat, fas'au, maka berhentilah beraktivitas dan bergegaslah ila dzikrillahi, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Berarti pada saat adzan dikumandangkan, aktivitas kita itu dihentikan sejenak, ya, dihentikan sejenak, kemudian kita langsung menuju masjid atau melaksanakan sholat. Dan ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, diutamakan. Karena apa? Karena pada saat kita itu lagi sibuk-sibuknya, biasanya orang itu lupa semuanya. Apalagi lagi melakukan kesibukan yang enak, yang asyiknya, sehingga melalaikan untuk melaksanakan sholat. Jadi ketika kemudian ada adzan, itu adalah panggilan untuk melaksanakan sholat, berarti untuk melatih kedisiplinan kita melaksanakan sholat sesuai tepat waktunya. Makanya kalau ada orang adzan ya, paling tidak ya, kita harus berhenti aktivitasnya. Kalau memang tidak mau tidak mau berhenti total, kemudian kita melaksanakan sholat, minimal ya kita kemudian berhenti sejenak sambil mendengarkan, kemudian mengingat sejenak hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya lebih dari itu, aktivitasnya semuanya dihentikan, kemudian kita berangkat ke masjid ataupun berangkat ke tempat sholat ya, untuk melaksanakan sholat. Nah, dalam ayat lain disebutkan ya, orang-orang yang tidak mengabaikan adzan ya, itu salah satu bagian dari orang-orang yang cilaka ya. Jadi kalau ada adzan dicuekin, kalau ada adzan kemudian sudah nggak dipedulikan ya, itu tanda bahwa orang-orang itu adalah orang yang lalai kepada Allah ya. Harusnya oleh kita ya, ketika adzan itu dikumandangkan, paling tidak sudah aktivitas kita berhenti, sempatkan hati kita eling kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab salah satu dalam ayat ini, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Neraka akan diisi ya oleh golongan yang banyak dari jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka itu orang yang punya hati tapi tidak bisa memahami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak bisa melihat ayat-ayatnya Allah. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka punya kuping, punya telinga tapi tidak bisa mendengar ya ayat-ayatnya Allah. Jadi kalau ada orang kemudian diadzani terus tapi belum pernah memperhatikan, apalagi kemudian sampai melaksanakan ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari orang yang cilaka. Ya. Adanun la yasma'una biha, telinganya itu tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah, termasuk mendengarkan adzan. Sebab adzan itu adalah panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasar ya yang membuat kita harus betul-betul memperhatikan adzan. Jadi kalau di Curug ini misalkan dalam satu waktu enggak ada yang adzan, itu hambar gitu tuh. Sholat duhur misalkan enggak ada yang mengumandangkan adzan ya, itu hambar sekali ya. Kayak sepi. Makanya ya wanti-wanti ya,
adzan 5 waktu ini harus ada. Meskipun kemudian ya petugasnya itu ya bukan orang itu ya. Siapa saja yang punya kesempatan untuk adzanlah. Ya. Tapi ya adzan itu ya harus sesuai dengan ketentuan fikihnya, ketentuan tajwidnya. Kalau adzan itu dengan suara yang bagus, suara yang lantang, ya, kemudian makhorijul hurufnya benar, ya, itu yang diharapkan supaya apa? Adzan ini benar-benar apa? Bisa menyentuh hati orang yang mendengar. Sebab kalau adzannya asal lancar-lancar saja, ya, nggak ada nadanya, orang nggak greget, ya. Orang itu tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau adzannya enak, suaranya merdu, lantang, panjang, ya, orang akan tertarik. Orang juga akan memperhatikan, dan bisa jadi dari untaian adzan yang bagus itu kemudian bisa menggerakkan hatinya untuk datang ke masjid. Makanya ini perlu perlu menjadi bahan perhatian. Dan siapapun gitu yang punya kemampuan untuk beradzan, silakan, ya. Malah justru kalau ada orang punya kemampuan adzan terus dia diem saja, sementara adzan di masjid itu adzannya kurang bagus, kurang baik, kurang pas, maka orang itu ya termasuknya orang yang buruk juga, karena punya kemampuan lebih tapi diam saja. Jadi semua jamaah Masjid An-Nur ini barangkali yang punya kelebihan adzannya itu lebih bagus dari yang sudah ada, silakan aja. Wah, adzan itu masih lebih bagusan saya akan adzan. Jangan diem saja, ya. Kita menginginkan adanya itu adzan yang bagus, yang merdu, kemudian bisa didengar dan diperhatikan oleh jamaah dan warga masjid sekitar. Nah, ini tujuan adzan. Jadi jangan asal cuma melafadzkan saja, ya. Memang betul, ya, itu adalah untaian lafadz-lafadz yang harus dikumandangkan, tapi ada tujuannya. Apalagi kalau adanya itu ya buru-buru, ya. Adzan yang harusnya 5 menit cuma semenit pragat, ya. Jadi orang nggak sempat kemudian menghayati. Makanya memang betul-betul diutamakan orang yang punya kemampuan beradzan. Dan adzan ini luar biasa keutamaannya, ya. Jadi meskipun hanya beberapa orang yang mau adzan di depan, ya, tapi ketahuilah, ya, keutamaan adzan itu sangat luar biasa. Di sini disebutkan An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Tidak ada jin dan manusia yang tidak mendengar suara adzan kecuali mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi apapun, ya, yang mendengar suara adzan pasti dia nanti di hari kiamat akan jadi saksi. Saksinya siapa? Saksinya orang yang adzan. Coba bayangkan kalau kita adzan punya kemampuan, suaranya bagus, merdu, kemudian adanya bisa membuat orang itu tertarik menghayati, ya, maka semua orang yang mendengar suara kita, mereka itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebab semua apa yang ada di dunia ini pada hari penghisaban amal kita nanti di akhirat, itu nanti akan ada saksinya. Bapak Ibu nanti ketika di hadapan Allah, ya, dihisab amal ibadahnya, di amal mizannya, itu nanti akan dihadapkan saksi. Dan saksi ini yang nanti akan memberikan kesaksian bahwa kita itu adalah pelaku kebaikan.
ya, pelaku amal soleh. Makanya ketika kita di alam dunia ini ya sering kadang melihat orang-orang yang minta disaksikan, minta orang supaya agar jadi saksi saya, jadi saksi kita nanti di akhirat ya. Jadi memang betul ya, nanti di hisab di amal di yaumul hisab ya sangat atau akan dihadirkan saksi. Nah, di antara saksi-saksi yang nanti akan menjadi saksi kita ya, itu di antaranya adalah diri kita. Dalam ayat Al-Qur'an disebutkan iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu ini di yaumul hisab, bacalah kitabmu ini, cukup dirimu itu sebagai saksi. Jadi amal perbuatan kita yang akan dihisab oleh Allah ya saksinya adalah diri kita sendiri. Kemudian ada saksi yang lain, malaikat. Malaikat itu nanti akan jadi saksi kita. Kita beramal, kita beribadah, kita bersedekah, kita melakukan kebaikan, itu akan disaksikan oleh malaikat. Dan malaikat ini nanti di hari kiamat akan menjadi saksi kita. Ya, akan amal-amal yang sudah kita lakukan. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Jadi pada hari kiamat nanti setiap jiwa akan datang bersama malaikat sebagai saksi. Kemudian siapa lagi yang jadi saksi kita, amal perbuatan kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi ya nanti pada hari kiamat beliau akan jadi saksinya kita, bahwa kita itu adalah umatnya, bahwa kita itu adalah umat yang selalu berbuat kebajikan, yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Itu adalah Kanjeng Nabi sebagai saksi. Kemudian ada lagi ya saksi-saksi pada yaumul hisab nanti itu adalah bumi diantaranya. Bumi yang kita injak ini akan jadi saksi kita pada yaumul hisab nanti. Ketika kita dihisab amal ibadahnya di hadapan Allah, bumi ini akan jadi saksi. Benarkah kita itu ketika di bumi adalah orang yang menyembah kepada Allah? Benarkah kita itu ya ketika di bumi itu selalu ya beribadah kepada Allah? Bumi ini kemudian akan jadi saksinya. Akan jadi saksinya. Maka dalam surat Al-Zilzalah disebutkan yauma idin tuhaddisu akhbaraha. Jadi pada hari itu bumi ya akan memberitakan ya kabar-kabar yang pernah dilalui oleh manusia. Memberikan kabar, memberikan kesaksian. Kemudian apalagi yang menjadi saksi? Anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita, tangan, kaki, mata, itu juga akan jadi saksi ya terhadap amal perbuatan kita. Makanya hati-hati ya ketika kita beramal, kita itu disaksikan oleh banyak hal. Ada malaikat, ada bumi, ya, ada anggota tubuh kita yang nanti akan jadi saksi. Tidak hanya saksi kepada hal kebaikan saja, saksi keburukan juga nanti mereka akan bersaksi. Kalau orang tersebut ketika di dunia banyak melakukan keburukan, banyak melakukan kemaksiatan, saksinya siapa? Saksinya yaitu tadi. Ada bumi, ada anggota tubuh kita, ya. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydiyahum wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi pada hari yaumul hisab nanti itu lisan-lisan kita ya, tangan-tangan kita, kaki-kaki kita akan menjadi saksi. Ya. Pada saksi ya tentang menyaksikan ya amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, inilah para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa kemudian orang adzan itu sangat utama ya? Karena orang adzan itu salah satu keutamaannya nanti dia itu akan disaksikan oleh orang yang mendengar. Jadi kalau adzannya itu bagus, lama, semakin banyak orang yang dengar, semakin banyak orang yang menghayati, semakin banyak orang yang ingat kepada Allah ya, maka nanti di hari kiamat ya
si orang yang adzan ini akan mendapatkan banyak kesaksian. Dan kalau sudah banyak kesaksian, ya pasti ya keputusannya kuat. Makanya kalau ada orang mati kemudian minta disaksikan, ya minta disaksikan para bapak ya bahwa mayit ini baik, apakah mayitnya soleh, ya. Ini dalam rangka itu, ya. Dalam rangka kalau misalkan suatu saat nanti si mayit ini di yaumul hisab kemudian mengalami kesulitan, maka manusia-manusia yang ada di sana, teman-temannya, saudara-saudaranya, tetangganya, kemudian mereka mau bersaksi, maka berarti si mayit ini ya nanti akan mendapatkan ya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena banyak saksinya. Apakah orang ini baik? Ternyata orang-orang pada bersaksi baik. Kalau sudah diputuskan oleh saksi-saksi itu adalah saksi yang diputuskan baik oleh banyak saksi, otomatis keputusannya akan mengikuti saksi. Makanya perlunya kita kemudian memperbanyak saksi, ya itu dalam rangka itu. Kayak termasuk kita kumpul dengan orang-orang yang soleh, kumpul dengan para ulama, dalam rangka apa? Supaya nanti di akhirat bisa menjadi saksi. Ketika kita sholat, kemudian sholatnya kadang-kadang berpindah dari satu tempat ke tempat ini ke tempat lain, ya itu dalam rangka apa? Supaya nanti bumi ini akan jadi saksi. Ya. Nah inilah beberapa keterangan yang terkait dengan adzan. Maksudnya ketika kita mengerti dan memahami tentang seluk-beluk adzan, kita itu tergerak ya untuk bisa melakukan adzan. Meskipun itu adzan itu tidak di masjid. Adzan itu bisa di rumah. Ya, pada saat kita mau melaksanakan sholat fardu, ya disunahkan tetap adzan dengan adzan suara lirih, suara rendah. Ya. Tidak seperti suara di masjid. Kalau di masjid kan untuk mengundang orang banyak. Kalau kita sholat di rumah tetap disunahkan adzan dan disunahkan qomat juga. Artinya pahalanya itu akan dapat daripada kita sholat di rumah kemudian langsung sholat tanpa didahului adzan, berarti ada yang dilewatkan. Nah, maksudnya kita bareng-bareng di sini memanfaatkan adzan, dan itu tidak hanya kepada orang-orang yang punya kompetensi adzan di masjid. Pak, berarti kalau seperti itu ya hanya orang-orang petugas adzan ada aja ya Pak yang punya kebaikan. Ya enggak, kita semua punya kesempatan yang sama. Bisa adzan di mana saja. Ya, tidak mesti harus di masjid, ya. Ya. Cuma konteksnya kalau kita bicara adzan di masjid, ya berarti itu yang mendengarkan itu banyak orang. Yang orang kemudian bisa tertarik ke sini. Coba bayangkan kalau ada orang adzan, kemudian orang pada datang ke masjid, sholat di masjid, itu pahalanya luar biasa. Gara-gara dia, orang pada datang ke masjid untuk sholat. Maka orang ini ya bisa mendapatkan pahala ganjaran dari orang-orang yang sholat ada di masjid. Ya, kalau yang kemudian datang banyak itu kan luar biasa. Coba misalkan adzan di Masjid Istiqlal, ya, atau sholat Jumat Istiqlal yang sampai ribuan orang jamaahnya, itu berarti yang adzan akan mendapatkan ganjaran dari orang-orang yang sholat yang ribuan itu. Jadi semakin banyak jamaah yang datang, berarti orang yang adzan itu semakin banyak ganjarannya juga. Makanya kenapa kemudian diharapkan supaya adanya itu bagus, adanya itu menyentuh hati, supaya mereka pada datang, sehingga ganjarannya yang adzan itu lebih banyak. Ya. Makanya ya ini satu pelajaran buat kita, mengingatkan kepada kita akan pentingnya adzan. Ada peluang ya kemuliaan di dalam adzan, dan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya petugas-petugas adzan aja, dan bisa dilakukan di mana saja, tidak mesti harus di masjid. Ketika kita sholat sendirian ya di rumah bisa disertai dengan adzan. Artinya peluang ini ya
Kalau kita setiap waktu kita ambil, maka kita akan mendapatkan kemuliaan orang yang ada. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, bisa melakukan kesunahan-kesunahan yang telah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita melakukannya semata-mata pengin ya mendapatkan ridhonya Allah, kita semata-mata pengin mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak nanti kita termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, bi barakati ma qara'na fi hadzal majlis wa bi mahasini a'malina wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati majlisina hada ya Allah, inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ya Allah, barik lana fi umrina wa hayatina wa arzakina wa ulumina wa ma'isyatina wa auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Cukup sekian saja. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.